Dengarkan, di balik segala keributan dunia, di balik hiruk-pikuk hari-hari Anda, ada sebuah percakapan yang tak pernah berhenti. Sebuah suara yang berbisik, menganalisis, mengkritik, membanggakan diri, dan yang paling sering, mencemaskan. Suara ini adalah arus bawah kesadaran Anda, sebuah sungai pikiran yang mengalir deras, membawa serta sampah-sampah kekhawatiran masa lalu dan racun-racun ketakutan akan masa depan. Dan kebanyakan dari kita hanyalah penumpang yang pasif di atas perahu ini. Kita dibawa kemanapun arus itu mengalir, terombang-ambing antara euforia sementara dan keputusasaan yang dalam. Kita percaya itu adalah kita. Tapi apa yang jika saya katakan bahwa Anda telah tertipu? Bahwa ada sebuah teknik tersembunyi, sebuah celah dalam sistem operasi pikiran manusia yang memungkinkan Anda untuk bukan sekedar penumpang, tetapi menjadi sang nahkoda. Ini bukanlah mantra New Age yang kosong. Ini bukan tentang afirmasi positif yang Anda ucapkan ke cermin sambil memaksakan senyuman. Ini lebih dalam, lebih tua, dan lebih berkuasa dari itu. Ini adalah tentang memprogram ulang mesin penilai Anda sendiri. Dalam filosofi kuno yang sering disalah tafsirkan, ada sebuah prinsip yang menjadi kunci segala sesuatu, dikotomi kendali. Beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Sederhana bukan? Hampir terlalu sederhana. Tapi inilah inti dari pemrograman ulang itu. Lihatlah tangan Anda. Anda dapat mengepalkannya, membukanya, mengangkatnya. Itu adalah wilayah kedaulatan mutlak Anda. Sekarang, bayangkan atasan Anda marah kepada Anda. Apakah Anda dapat mengendalikan emosinya? Tidak, itu adalah wilayah eksternal, di luar kedaulatan Anda. Disinilah kita selalu gagal, disinilah program lama kita error. Kita menghabiskan energi mental yang sangat besar, kecemasan, ketakutan, amarah, untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang secara fundamental tidak dapat kita kendalikan. Pikiran orang lain, reputasi kita, hasil dari sebuah usaha, lalu lintas, ekonomi dunia. Ini seperti mencoba memprogram cuaca dengan mengetik perintah pada keyboard. Itu adalah sebuah usaha yang sia-sia, yang hanya akan menghabiskan daya baterai jiwa Anda. Teknik tersembunyi, langkah pertama, pasang garis batas yang jelas. Setiap kali sebuah pikiran atau emosi muncul, setiap kali program lama mulai berjalan, tanyakan pada diri Anda dengan kejam, apakah ini berada dalam kendali mutlak saya? Saya cemas presentasi saya akan gagal. Apakah hasil akhirnya berada dalam kendali saya? Tidak. Yang dalam kendali saya adalah persiapan saya, maka fokuslah pada persiapan. Saya takut pasangan saya akan meninggalkan saya. Apakah perasaan dan pilihan orang lain berada dalam kendali saya? Tidak. Yang dalam kendali saya adalah bagaimana saya mencintai dan menjadi partner yang baik hari ini. Maka, fokuslah pada menjadi baik. Dengan melakukan ini berulang-ulang, Anda sedang menulis kode baru. Anda sedang memasang firewall yang memisahkan wilayah kedaulatan Anda dari kekacauan dunia luar. Tapi ini baru permulaan. Pikiran kita tidak hanya bereaksi, ia membangun narasi. Ia mengambil sebuah peristiwa yang netral dan melapisinya dengan penilaian, seperti virus yang menginfeksi file yang bersih. Teknik tersembunyi, langkah kedua, hentikan virus penilaian. Seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, Marcus Aurelius, menuliskan perintah ini untuk dirinya sendiri. Hapuslah penilaianmu dan lenyaplah keluhanmu. Hapuslah penilaianmu, lenyaplah keluhanmu. Ini adalah alat debug yang paling ampuh. Sebuah peristiwa terjadi, atasan saya memberikan tugas yang sangat sulit. Program lama langsung menilai, ini tidak adil, dia membenci saya pasti akan gagal. Dan kemudian, keluhan pun muncul, stres, kecemasan, kemarahan. Sekarang, jalankan tekniknya. Hapus penilaiannya. Apa fakta mentahnya? Atasan saya memberikan tugas yang sulit. Titik. Netral. Dari fakta yang netral ini, Anda sekarang bebas untuk memilih respons yang berasal dari kedaulatan Anda, bukan dari reaksi yang dikendalikan virus. Anda bisa memilih, tugas ini adalah tantangan untuk mengembangkan kemampuan saya, atau
Saya akan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil dan menyelesaikannya satu persatu. Anda melihat perbedaannya. Anda tidak mengubah dunia luar. Anda mengubah interpretasi Anda tentang dunia luar. Anda adalah programmer yang mengubah kode responsnya sendiri. Ini membawa kita pada teknik terakhir yang paling kuat. Sebuah fungsi dalam pikiran Anda yang memungkinkan Anda untuk menguji program baru Anda dalam lingkungan yang aman sebelum bencana yang sebenarnya terjadi. Teknik tersembunyi 3, simulasi kegagalan, premeditatio malorum. Pemrograman terbaik dilakukan dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan panik. Luangkan waktu beberapa menit dalam keheningan, dan dengan sengaja, dengan tenang, bayangkan hal terburuk yang bisa terjadi. Bayangkan Anda dipecat, bayangkan bisnis Anda bangkrut, bayangkan orang yang Anda cintai pergi. Tapi jangan berhenti di situ. Itu adalah program lama yang hanya membayangkan penderitaan. Jalankan program barunya, tanyakan, apakah ini berada dalam kendali saya untuk mencegahnya sepenuhnya? Seringkali jawabannya tidak. Dan Anda harus membuat damai dengan tidak itu. Itu adalah realitas. Lalu, apa yang tetap berada dalam kendali saya, bahkan dalam skenario terburuk ini? Jika saya dipecat, saya masih bisa mengendalikan usaha saya mencari lowongan baru, kerendahan hati saya, dan ketabahan saya. Jika saya bangkrut, saya masih bisa mengendalikan integritas saya, kemampuan saya untuk memulai dari nol, dan pelajaran yang saya ambil. Jika saya ditinggalkan, saya masih bisa mengendalikan harga diri saya dan kapasitas saya untuk terus mencintai. Dengan melakukan simulasi ini, Anda mencabut taring dari ketakutan. Anda berkata kepada pikiran bawah sadar Anda, "Lihat, aku telah menjalankan skenario terburuk, aku telah menganalisisnya, dan aku tahu bahwa bahkan di sana, di titik nadir itu, aku masih memiliki kedaulatanku. Aku tidak akan hancur." Inilah pemrograman ulang yang sejati. Ini bukan tentang menjadi robot tanpa emosi. Ini tentang menjadi manusia yang sepenuhnya berdaulat, sebuah benteng yang tidak dapat dihancurkan oleh badai eksternal manapun karena kekuatannya berasal dari dalam. Anda tidak akan menguasainya dalam semalam. Ini adalah disiplin seumur hidup. Tapi, setiap kali Anda mempraktikkan 3 teknik ini, memasang batas, menghapus penilaian, dan mensimulasikan kegagalan, Anda sedang menulis ulang satu baris kode dari program lama yang penuh bug itu. Anda sedang menginstal sistem operasi yang baru, sebuah sistem yang tidak mudah crash oleh kesulitan, yang tidak terinfeksi virus pendapat orang lain, dan yang selalu kembali ke pusat kedaulatannya sendiri. Maka, mulai malam ini, ketika Anda sendirian dengan pikiran Anda, jadilah programmer, bukan pengguna. Ambil kendali, tulis ulang kodenya. Karena dunia akan terus-menerus menjalankan programnya pada Anda. Terserah Anda, apakah Anda akan menjalankannya, atau apakah Anda akan menjalankan program Anda sendiri. Pilih untuk menjadi sang nahkoda.